semuanya, kali ini modul Nusantara Watu Lepe akan berkunjung ke Vihara Dhammadipa Arama, ke Sanggar Candi Busana, dan ke Pura Luhurgiri Arjuno. Pertama, Vihara Dhammadipa Arama berada di Jalan Raya Mojorejo, Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Rumah ibadah umat Buddha tersebut merupakan vihara tertua di Kota Batu. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Vihara Dhammadipa Arama juga disebut sebagai vihara terbesar di wilayah Indonesia Timur, yang sering menjadi junjungan tempat ibadah umat Buddha dari berbagai daerah. Selain tempat ibadah atau dhammasala, di situ juga terdapat museum, pagoda, hingga patung Buddha tidur atau sleeping Buddhist. Aktivitas religi begitu kental dirasakan dalam Vihara Dhammadipa Arama. Suasana yang tenang membuat pengunjung merasa damai memasuki rumah ibadah tersebut. Bhikkhu Jayamedo mengatakan, vihara sudah berdiri sejak 50 tahun lalu. Ia bersama bhikkhu sepuh merintis pendirian vihara yang awalnya hanya sebidang tanah kecil. Di tempat ini dipilih karena memiliki jejak masa lampau dan masyarakat sekitar banyak yang beragama Buddha. Para bhikkhu berkeinginan melestarikan jejak leluhur yang pernah singgah di desa Mojorejo. Bila berkunjung ke vihara ini akan disuguhi pemandangan khas umat Buddha dari mulai memasuki gerbang vihara. Pohon mojo yang kental akan sejarah juga tumbuh di antara pesan-pesan suci yang tertulis di tiang setinggi 1 meter di halaman vihara tersebut. Tertulis jelas di samping gapura hitam dengan 2 patung arca tentang tata tertib selama berada di dalam komplek vihara, seperti dilarang membunuh semua jenis makhluk hidup, dilarang berbicara keras, bebas asap rokok, dan lainnya. Setelah itu, sejauh mata memandang, pengunjung akan menemui bangunan-bangunan unik di dalamnya. Salah satunya, pagoda kedamaian berwarna emas, Patirupaka Swedagon sebagai tempat ibadah dan meditasi yang diresmikan pada tahun 2003. Memasuki area vihara lebih dalam, pengunjung akan menemui patung Buddha tidur berwarna emas berukuran besar. Selain itu, juga terdapat patung-patung Buddha dan pengikutnya menghiasi Taman Vihara Dhammadipa Arama. Di tempat ini juga berdiri Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa atau STAB Kertarajasa untuk melatih orang menjadi dhamma dan pusat latihan meditasi. Bhikkhu Jayamedo juga mengatakan, setidaknya ada 100 samanera dan atasilani belajar di Padepokan Dhammadipa Arama. Samanera merupakan calon bhikkhu laki-laki, sedangkan atasilani adalah wanita yang menempuh perjalanan suci. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. PMM 3 UN berbuka sementara, bermakna selamanya. Modul Nusantara Watu Lepe Bersatu dalam perbedaan, bersama mungkir keindahan. Oke, sekian kegiatan kita di Vihara Dhammadipa Arama. Banyak sekali hal-hal yang dapat bisa kita ambil di sini, dan juga pesan-kesan dari teman-teman. Dan ada hal unik yang dapat kita tadi beberapa yang kita ambil, yaitu di sini tuh ada beberapa pengunjung yang emang kalau misalkan barangnya ketinggalan, mereka akan pajang dan teman-teman bisa mencari ulang kembali di sini. Mungkin itu saja. See you next time, guys. Nah, selanjutnya kita akan ke Sanggar Candi Busana, salah satu penghayat kepercayaan
dengan nama Sabta Dharma. Sabta Dharma, satu di antara nama penghayat kepercayaan dengan anggota paling banyak. Aliran ini percaya bahwa dengan melakukan sujud menghadap ke timur akan merasakan bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Timur dalam bahasa Jawa adalah wetan atau kawitan. Artinya, arah semua permulaan kehidupan terjadi, seperti matahari dan bulan yang terbit dari arah timur. Sabta Dharma merupakan aliran kebatinan dan salah satu ajaran penghayat kepercayaan di Indonesia. Aliran ini diyakini bermula dari turunnya wahyu kepada Bapa Panuntun Agung Sri Gutama pada dini hari Jumat Wage, tanggal 27 Desember 1952 di kediamannya, Kampung Koplakan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aliran kerohanian ini memiliki 3 ajaran utama, yaitu sujud, wewarah 7, dan sesanti. Ibadah penganut Sabta Dharma dapat dilakukan secara pribadi di rumah atau secara bersama-sama di tempat ibadah yang disebut dengan sanggar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di Indonesia terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada November 2017. Sehingga masyarakat penghayat kepercayaan tidak perlu lagi takut akan adanya diskriminasi karena status mereka. Hal itu menjadi cerita tersendiri bagi beberapa orang penghayat kepercayaan di Kota Batu. Tentu tidak mudah mengganti kolom kepercayaan dalam kartu tanda penduduk, bahkan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan dan mengesahkan aturan tersebut. Namun, juga tak jarang ada penolakan dari masyarakat di lingkup yang lebih luas dan dalam keluarga di lingkup yang lebih inti. Mulai tahun 2015, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kolom kepercayaan dikosongi. Tahun 2017 setelah ada kebijakan dari Mahkamah Konstitusi baru diisi oleh Dispenduk. Di Kota Batu juga telah mencatat sejarah dengan adanya salah satu aparatur sipil negara penghayat kepercayaan dengan kolom EKTP kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diambil sumpah jabatan secara kerohanian Sabta Dharma di Balai Kota Amung Tani tanggal 25 April 2015. BMM 3UM Bertugas sementara bermakna selamanya. Modul Nusantara Watu Lepeng Bersatu dalam perbedaan, bersama mengukir keindahan. Terakhir, kita akan berkunjung ke Pura Luhurgiri Arjuno. Pura Luhurgiri Arjuno merupakan salah satu tempat wisata religi yang ada di Kota Batu, yang wajib kamu kunjungi. Tempat ibadah pemeluk agama Hindu ini memiliki alam yang indah karena berada di kawasan lereng Gunung Arjuno. Pura ini merupakan pura terbesar yang dimiliki Kota Batu, dan masih digunakan sebagai tempat beribadah hingga saat ini. Luas dari Pura Luhurgiri Arjuno sekitar 6 hektar, terdiri dari beberapa bangunan balai yang digunakan untuk melaksanakan beberapa ritual. Meski masih berfungsi sebagai tempat untuk beribadah umat Hindu, untuk kamu yang beragama lain pun dapat mengunjungi pura dengan menghormati mereka yang sedang beribadah tentunya. Pura Luhurgiri Arjuno berlokasi di daerah perkebunan apel yang berada di lereng Gunung Arjuno, di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Awal berdirinya Pura Luhurgiri Arjuno dihiasi oleh konflik antara kaum muda dengan kaum tua dari daerah tersebut, di mana kaum muda menghendaki pembangunan pura dilakukan di sisi utara dekat dengan jembatan Krecek, sedangkan kaum tua menghendaki di sekitar Padepokan Hyang Sarit yang berada di atas kampung Tegal Sari. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka diambillah jalan tengah, yakni dengan menghadirkan tokoh spiritual yang berasal dari Bali. Masing-masing kelompok membawa contoh tanah yang berasal dari rencana lokasi pembangunan pura. Setelah melakukan ritual, tokoh spiritual tersebut akhirnya memilih tanah yang lokasinya dekat dengan Padepokan Hyang Sarit, dengan alasan lokasi tersebut memancarkan energi positif. Selain itu,
Warga Hindu di sekitar lokasi percaya bahwa di situ terkubur Candi Pawon yang merupakan candi peninggalan prajurit Majapahit yang sampai saat ini masih misterius. Berdasarkan cerita yang tersebar, pura ini diusung oleh 80 keluarga yang beragama Hindu Dharma, di mana sebelumnya tak jauh dari lokasi Pura Luhurgiri telah berdiri Pura Indrajaya. Pura Indrajaya digunakan untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan, sedangkan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, Siwaratru, dan Saraswati dilaksanakan di Pura Luhurgiri Arjuno. PMM 3UM Bertugas sementara, bermata selamanya. Modul Nusantara Watu Lepe Bersatu dalam perbedaan, bersama mengukir keindahan. One take one.